Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang Particulate Drug Delivery System yang disusun oleh saya sendiri, yakni Muhammad Alviniam, ada juga Mbak Pandu Larasati dan Mbak Nurlayatul Fajaroh. Ya, konsep penggunaan partikel untuk mengantarkan obat ke tempat tertentu dari asal tubuh berasal dari penggunaannya sebagai agen radiodiagnostik dalam kedokteran dalam penyelidikan sistem retikuloendotelial ataupun hati, limpa, sumsum tulang, dan kelenjar getah bening. Baik, faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari pembawa partikulat adalah sebagai berikut. Yang pertama, obatnya sendiri. Ada sifat fisiokimianya, posisinya dalam partikel, ataupun sifat ibatnya. Dan kedua ada partikel. Partikel ini meliputi ada jenis, ukuran, dan kerapatan partikel. Kemudian yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan ini mencakup tentang suhu, cahaya, keberadaan enzim, kekuatan ion, dan konsentrasi ion hidrogen. Sistem pembawa obat partikulat dapat dikelompokkan ke dalam kelas berikut. Satu ada mikrosfer, yaitu partikel yang lebih besar dari 1 mikroliter tetapi cukup kecil untuk tidak mengendap ketika tersuspensi dalam air. Ada liposom, ada nanopartikel, dan ada partikel selular. Baik, di sini ada mikrosfer. Mikrosfer yang dibuat dari protein ikatan silang telah digunakan sebagai biodegradable pembawa obat. Laju pelepasan molekul obat kecil dari mikrosfer protein relatif cepat. Meskipun berbagai strategi seperti mengoperasikan obat dengan makromolekul dapat diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Kemudian ada aplikasi khusus mikrosfer dan mikrokapsul adalah sebagai berikut. Ada mikrosfer poli-DL laktida, CO-glokida, agrosa dapat merangkum protein dan menstabilkan merekam untuk pengiriman obat. Kemudian juga ada mikrosfer hidrogel multikomponen. Mikrosfer ini dilapisi dengan lapisan ganda lipid, dapat digunakan untuk meniru butiran sekretori alami untuk obat pengiriman. Kemudian ada juga mikroenkapsulasi agen terapeutik. Ada mikrosfer dapat digunakan untuk kemobiliasi si tumor, di mana pembuluh darah latur diblokir sementara agar anti kanker dilepaskan dari yang terperangkap mikropartikel. Selanjutnya ada mikrosfer dapat digunakan sebagai sistem pengiriman obat hidung untuk penyerapan sistemik dari peptid dan protein, pengiriman oligonukleotida, dan nanoenkapsulasi DNA. Ya, kemudian ada matris gula seperti gelas, yang artinya itu mikropartikel yang terbuat dari matris gula seperti kaca. Larutan gula dari insulin disemprotkan sebagai kabut ke aliran udara panas dan kering yang cepat mengering bubuk menjadi bubuk. Proses ini dikenal sebagai pengeringan semprot. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nurlayatul Fajaroh. Silakan, Mbak. Sel darah merah yang disegel kembali. Sel darah merah atau RBC paling banyak dari semua pembawa obat seluler ketika sel darah merah ditempatkan dalam media hipotonok. Mereka membengkak menyebabkan pecahnya sel darah merah, membran, dan pembentukan pori-pori. Membran disegel kembali dengan mengembalikan tonisitas. Kemudian nanoteknologi base drug delivery atau pengiriman obat berbasis nanoteknologi. Nanoteknologi adalah penciptaan dan pemanfaatan bahan, perangkat, dan sistem tem melalui kontrol materi pada skala nanometer panjang, yaitu di tingkat
atom, molekul, dan struktur supramolekul. Nanopartikel dapat digunakan untuk mengantarkan obat secara intravena sehingga dapat melewati dengan aman melalui pembuluh darah terkecil tubuh untuk peningkatan luas permukaan obat sehingga akan larut lebih cepat untuk pengiriman pemberian obat melalui inhalasi. Nanobioteknologi memberikan solusi berikut untuk masalah obat. 1. Meningkatkan kelarutan obat. 2. Menggunakan rute administrasi non-invasif, menghilangkan kebutuhan untuk administrasi pemberian obat melalui suntikan. 3. Pengembangan formulasi nanopartikel baru. 4. Meningkatkan penyerapan tidak larut senyawa dan makromolekul, memungkinkan peningkatan bioavailabilitas dan berpotensi mengurangi jumlah dosis yang dibutuhkan dan meningkatkan keamanan melalui pengurangan efek samping. Material dan nanobioteknologi yang digunakan untuk penghantaran obat. Ada bakteriobak NK97, yaitu virus yang menyerang bakteri. Dia berperan yaitu dikosongkan dari mulai genetiknya HK97, which is cincin protein yang saling terikat ini dapat bertindak sebagai wadah untuk membawa obat-obatan dan bahan kimia ke lokasi yang ditargetkan. Selanjutnya ada karbon magnetik nanopartikel, yaitu berukuran 40-50 nanometer. Digunakan dia untuk pengiriman obat dan penghancuran sel yang ditargetkan. Selanjutnya ada liposom. Liposom yang berukuran 25-50 nanometer, yaitu untuk menggabungkan fluorans untuk memberikan obat yang tidak larut dalam air yang cenderung memiliki molekul yang besar. Liposom merupakan vesikel mikroskopis stabil yang dibentuk oleh fosfolipid dan sejenisnya lipid amfifatik. Sifat liposom bervariasi secara substansial dengan komposisi lipid, ukuran muatan permukaan, dan metode preparasi. Liposom dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan ukuran dan jumlah bilayers. Vesikel unilamellar kecil dikelilingi oleh satu lapisan lipid berukuran 25-50 nanometer dalam diameter. 2. Ada vesikel unilamellar besar, merupakan kelompok vesikel heterogen yang mirip dengan vesikel kecil unilamellar dan dikelilingi oleh satu lapisan lipid. Ketiga, ada vesikel multilamellar, terdiri dari beberapa lapisan lipid yang terpisah satu sama lain oleh lapisan larutan air. Sifat farmasi dari liposom tergantung pada komposisi lapisan ganda lipid dan permeabilitas dan fluiditasnya. Penggunaan liposom sebagai faktor terapeutik terhambat oleh toksisitas dan kurangnya pengetahuan tentang perilaku biokimia mereka. Penggunaan paling sederhana liposom yaitu sebagai kendaraan untuk obat dan antibodi yang ditargetkan untuk pengiriman yang ditargetkan reagent atau anti kanker. Permukaan liposom dapat dengan mudah dimodifikasi dengan menempelkan unit polietil glikol atau PEG ke bilayer untuk menghasilkan waktu sirkulasi mereka dalam darah. Selanjutnya, liposom dapat dikonjugasikan dengan antibodi atau ligan untuk meningkatkan terapi obat target spesifik. Ada nanopartikel polimer. Nanopartikel polimer biodegradable adalah poliasam laknat atau PLA berlapis PEG. Nanopartikel poliasam laknat asam glikolat atau PLGA berlapis kitosan, nanopartikel, dan kitosan nanopartikel. Nanopartikel mengantarkan protein dalam bentuk aktif dan mengangkutnya melintasi hidung dan usus mukosa. Ada misel polimer. Misel adalah nanopartikel biokompatibel dengan ukuran bervariasi dari 50 hingga 200 nanometer. Obat yang sukar larutnya dapat dienkapsulasi. Mereka mewakili solusi yang mungkin untuk masalah pengiriman yang terkait dengan senyawa tersebut dan dapat dieksploitasi untuk menargetkan obat ke situs tertentu dalam tubuh, berpotensi mengurangi masalah toksisitas. Prospek masa depan pengiriman obat berbasis nanoteknologi.
yaitu situasi yang diinginkan dalam penghantaran obat adalah memiliki sistem penghantaran obat yang cerdas yang dapat menyatu dengan tubuh manusia. Penggunaan nanoteknologi itu untuk pelepasan obat perangkat memerlukan operasi perangkat otonom. Misalnya berbeda dengan konversi mengubah sinyal biokimia menjadi sinyal mekanis dan mampu mengontrol dan berkomunikasi dengan perangkat operasi. Perangkat otonom akan membutuhkan pengenalan biokimia untuk menghasilkan kekuatan untuk merangsang berbagai katup dan sistem penghantaran obat, sehingga tidak memerlukan kontrol eksternal. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan?